Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami menghormati Engkau karena Engkau yang sudah rela mati bagi kami, membuat kami hidup sampai saat ini, dan kami percaya kami akan hidup bersama di Kau selama-lamanya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, tetapi kami menyadari keterbatasan kami dalam mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti, untuk mempercayainya, apalagi untuk melakukannya. Sebab itu sebelum firman-Mu ditaburkan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan, memberikan kami kekuatan agar saat firman-Mu ditaburkan, kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami dengan percaya kepadamu Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang menggoda kami, yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu pemberitaan firman-Mu, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Seluruh anggota Sangkor kembali ke tempatnya untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan yang akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam dan bahagia bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk saat ini bisa menerima firman Tuhan, dan saya sampaikan selamat berbahagia bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. 7 percikan darah, penyucian yang terakhir untuk sidang jemaat yang sudah diperhadapkan kepada Dia menjadi mempelai wanitanya. Kita akan melihat, saudaraku, bahwa di suatu waktu kehidupan ibadah kita harus sudah meningkat sampai kepada keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Wahyu Fatsal 14, kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu yang pertama. Penuaian pertama, gandum dituai untuk ditaruh di dalam lumbung. Kemudian penuaian yang kedua, ayat 17 sampai dengan 20. Anggur dituai, yaitu suatu penuaian atas kehidupan yang tidak masuk atau yang menolak proses penyucian, percikan darah. Ia akan dituai dan dilemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi mari saudara-saudaraku, di hari-hari ini kita memperhatikan, mempersiapkan diri agar jangan kita menolak proses penyucian yang dikerjakan oleh Tuhan untuk setiap pribadi, sampai nanti penyucian ini untuk keseluruhan dari sidang jemaat dalam satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus. Kita masih memeriksa bagian yang pertama, penuaian pertama dalam Bible Study. Sempat saya menerangkan ini, tapi dalam kesempatan pagi hari ini saya masih akan menjelaskan suatu kehidupan yang dapat dituai, penuaian pertama, agar kita jangan termasuk pada penuaian yang kedua. Penuaian yang pertama itu adalah orang-orang yang disucikan, orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau ia mati, mati di dalam Tuhan untuk dibangkitkan saat kedatangannya. Tetapi kalau Tuhan menghendaki bahwa kita bisa hidup sampai ia datang,
maka kita dalam keadaan tekun dan menurut perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus untuk diangkat bersama-sama bertemu di awang-awang yang permai. Kita dari bumi ini, orang mati dibangkitkan lebih dahulu, kemudian yang hidup akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Inilah yang ditulis di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16 ini, suatu proses untuk bisa mengalami sampai pada pengangkatan ke awan-awan yang permai bertemu dengan Tuhan di hari kedatangannya. Ini kebangkitan pertama, pengangkatan ke tempatnya Allah. Mari ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, ini adalah Yesus Kristus sendiri. Seorang seperti anak manusia, ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam kesempatan lalu saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya, bahwa ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain menunjuk bahwa seorang seperti anak manusia ini adalah Yesus Kristus. Terus ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ya, sudah masak, sudah musim menuai. Saat-saat ini adalah musim menuai. Terus, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ya, bumi pun dituailah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, bumi ini digambarkan bagaikan ladang yang ditaburi dengan benih gandum untuk kemudian tumbuh dan berbuah. Suatu proses yang berjalan, saudara-saudaraku, tidak diketahui oleh manusia bagaimana caranya, tetapi kenyataan wujudnya bahwa benih yang pernah ditaburkan itu akan tumbuh dan akan berbuah, dan saatnya buah itu akan dituai untuk dibawa ke dalam lumbung. Saya sudah menjelaskan tentang ladang ini, di mana ada tumbuh dua macam yang hampir sama, dua macam tanaman. Pertama gandum, dan yang kedua lalang. Itu dalam perumpamaan tentang penabur dalam Injil Matius pasal 13. Saya hanya ulangi sedikit bahwa pertama kali kita dipisahkan oleh Tuhan antara gandum dan lalang. Itu ada pemisahan antara gandum dan lalang. Ada pemisahan antara orang-orang yang hidup cara duniawi. Saudara-saudaraku, dalam Wahyu 14 ini digambarkan seperti dalam ayat yang ke-8. Ini lalang. Gandum, lalang yang tumbuh di ladang Allah, di ladang gandum. Saudara-saudaraku, itu orang-orang yang hidup cara duniawi. Orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Itu pertama-tama mengalami suatu pemisahan. Dalam Injil Matius pasal 13 itu disebut mereka itu nanti akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Dan saatnya nanti orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saya tidak ulangi lagi itu, saudara-saudaraku, tetapi kemudian gandum ini, gandum yang tumbuh ini,
gandum yang tumbuh ini harus tumbuh untuk kemudian berbuah, dan buahnya ini akan dituai, dibawa ke tempat pengirikan untuk kemudian dipilih yang kedua kali. Ini pemilihan yang kedua kali antara gandum dan gandum itu sendiri. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu akan dipilih lagi. Saudara-saudaraku, kali ini sudah benar-benar gandum, tetapi pemilihan dasarnya adalah berisi atau kosong. Orang Kristen yang berisi, punya isi, atau kosong, itu kelihatannya nanti pada waktu terjadinya guncangan. Seperti alat penampi yang harus diguncangkan untuk menguji. Gandum yang berisi itu tidak akan terbang keluar, tapi akan tetap di dalam alat penampi itu. Tetapi gandum yang kosong akan terbang. Nasibnya sama dengan lalang. Dia pun akan masuk di dalam pembakaran. Saudara-saudaraku, orang-orang Kristen sekarang sedang diserang oleh benih-benih yang lain dari setan untuk membuat kehidupan kita tidak tumbuh berbuah yang baik, saudara-saudaraku, dan menjadi menjadi kosong, bahkan sangat kosong. Dan itu kelihatan waktu guncangan terjadi. Anak-anak Tuhan yang tidak masuk dalam suatu proses yang sungguh-sungguh, tidak memanfaatkan langkah-langkah proses pertumbuhan sebagai gandum, maka dia akan kosong. Isi dari gereja Tuhan, isi dari gereja Tuhan saya sudah sempat sebutkan dalam kesempatan Bible Study, tapi pagi hari ini saya akan ulangi sedikit. Saya akan ulangi secara kesimpulan. Isi yang pertama adalah firman yang sempat menjadi iman dalam perbuatan. Firman kita mengerti, kita percaya, dan menjadi iman. Dan satu waktu iman ini menjadi suatu hal yang permanen. Itu menjadi isi dari mempelai wanita gereja Tuhan. Isinya iman, firman yang kita mengerti, yang kita percaya, yang kita lakukan. Iman yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar, itu menentukan kita bisa mengerti atau tidak. Jadi itu yang pertama, cara mendengar. Kalau cara mendengarnya betul, pasti kita mengerti firman. Itu sebabnya dalam doa saya selalu supaya Roh Kudus memberikan kita pertolongan. Sebab kita punya kemampuan terbatas untuk mampu mendengar firman. Untuk mendengar firman aja itu tidak semua orang mampu. Sebab kekuatan kita memang terbatas. Apalagi kalau memang tidak punya kerinduan. Jadi perlu ada kerinduan untuk mendengar firman Allah. Untuk memusatkan hati, mendengar firman Allah pasti menjadi mengerti. Dan kalau pengertian itu dalam urapan Roh Kudus, itu akan masuk di dalam hati menjadi iman. Dan kalau kita punya perbuatan menurut firman Allah sesuai dengan iman, maka hidup kita disebut mempunyai kuasa dan hikmat. Jadi firman itu bisa menjadi hikmat kalau dipraktikkan. Kalau tidak dipraktikkan, saudara-saudaraku, iman itu malah menjadi mati. Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi kalau iman itu dipraktikkan, Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 1, dia katakan,
Firman itu akan menjadi hikmat dan kuasa Allah. Dalam saat itu saudara-saudaraku, kalau kita terus-menerus melakukan itu, iman ini akan menjadi kuat. Saatnya disebut permanen. Di dalam tabut perjanjian itu berada dalam buli-buli emas. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, adalah dua loh batu. Dua loh batu bicara tentang kasih Allah. Dua loh batu. Dalam Injil Yohanes Tuhan ajarkan tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi firman-Nya. Menurut firman-Nya, maka itu bukti kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama dibuktikan dengan perbuatan amal kita. Berbuat baik kepada sesama. Amal kita itu bicara tentang kasih kepada sesama berdasarkan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Allah menurut firman. Menerima kuasa ibadah. Kalau kita beribadah, ini membuktikan kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita berbuat baik kepada sesama, kita membuktikan kita mengasihi sesama. Isi yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah badam. Ini pengharapan di dalam Roh Kudus. Ayatnya kita bisa baca mari kita baca dalam Roma pasal 5 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini pekerjaan Roh Kudus di dalam kita sekalian. Mari kita membaca itu di dalam pasal 5 Roma ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Ya, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, terima kasih ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, dalam kesengsaraan kita. Terus? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Terus? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, terima kasih. Jadi pengharapan dan Roh Kudus ini hubungannya erat sekali dalam menciptakan di dalam kita suatu kekuatan untuk berisi sebagai orang Kristen yang dapat bertahan di dalam sengsara. Puji Tuhan. Mari kita sekarang akan melihat proses satu benih, proses sebuah benih yang tumbuh sampai kepada berbuah. Memang sesudah berbuah masih ada proses lagi, satu proses lagi untuk menjadi suatu roti, sebuah roti yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kesempatan pagi hari ini saya kemungkinan hanya dapat menerangkan suatu proses untuk bisa
menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Mari kita akan membaca itu di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita lihat proses ini, kita bangsa kafir diikut sertakan. Dalam ladang gandum ini kita pun bangsa kafir diikut sertakan. Pasal 12 ini juga bicara tentang 7 kali percikan darah. 7 kali percikan darah. Kita akan baca di dalam ayat ini, saudaraku. 7 kali percikan darah, ayat 20 sampai dengan ayat 36. Ini percikan darah untuk melawan kuasa daging. Percikan darah untuk melawan kuasa daging. Nah, dalam pasal ini memang ditunjukkan, saudara-saudaraku, ini percikan-percikan darah. Tidak mengapa saya tunjukkan kepada saudara-saudara bahagian ini, saya tidak akan terangkan, saya hanya tunjukkan. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudaraku, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Itu percikan darah melawan keinginan akan uang. Itu yang pertama. Percikan darah untuk melawan akan uang. Kemudian ayat-ayat berikutnya, percikan darah untuk melawan tinggi hati, kesombongan. Percikan darah untuk melawan kesombongan. Kemudian ayat berikutnya yang tadi saya sebutkan, percikan darah untuk melawan kedagingan. Itu ayat 20 sampai dengan ayat 36. Nafsu daging, keinginan daging. Kemudian ayat 37 sampai 47 sampai 43, percikan darah untuk melawan peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan firman. Ya. Mari kita sekarang hanya akan membaca bagian ini. Percikan darah melawan nafsu daging. Ini suatu proses penaburan firman untuk mendarah daging dalam kita. Percikan darah untuk membuat firman Allah menjadi iman, mendarah daging di dalam kehidupan kita manusia. Kita membaca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ya, orang Yunani, orang kafir. Ini gambaran atau mewakili bangsa kafir. Jadi ada satu gerakan nanti, saudara-saudaraku, pada bahwa bangsa kafir ini juga sudah turut beribadah pada hari raya Paskah itu. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ya, kami ingin bertemu Yesus. Ini kerinduan bangsa kafir nanti. Ini kerinduan bangsa kafir untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kerinduan ini sudah berjalan sampai sekarang ini, hampir atau kurang lebih sudah masuk tahun yang ke-2000, saudara-saudaraku. Tinggal sedikit waktu dan memang kesempatan bangsa kafir ini ada oleh karena orang Israel itu sendiri tidak percaya kepada Yesus
adalah anak Allah, adalah Mesias. Jadi bangsa Israel itu tidak percaya, dan oleh sebab itu bangsa ini dikerat dari pokok yang benar untuk kemudian tempatnya digantikan oleh bangsa kafir. Kita ditempelkan pada pokok yang benar itu menjadi carang. Kita tadinya dari zaitun liar, dari zaitun hutan, ditempelkan pada pokok itu. Ayat-ayatnya saudara bisa baca tepatnya dalam Roma pasal 11. Tapi di situ dikatakan bahwa satu waktu orang Israel yang dipotong ini, yang tidak percaya ini, akan kembali percaya kepada Tuhan. Akan kembali percaya kepada Tuhan. Dan saat mereka kembali percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, di situ suatu ujian besar. Di sana orang-orang kafir, di sana terjadi semacam pertukaran tempat. Orang-orang kafir yang tadinya percaya, tapi kemudian gugur dari iman, menjadi tidak percaya, itu akan dipotong kembali. Orang kafir yang sudah mendapat kesempatan menjadi percaya, tetapi pada akhir zaman akan banyak orang-orang ini akan gugur dari iman. Sehingga bangsa Israel yang sadar akan dirinya, menjadi percaya kepada Tuhan, akan kembali. Mereka akan ditempelkan pada pokok zaitun yang benar itu. Di saat itu bangsa kafir tidak ada kesempatan kembali lagi. Saudara-saudaraku, waktu ini sudah sangat singkat. Saya dalam hari Selasa waktu puasa di sini saya terangkan. Seandainya kita masih mempunyai waktu, seandainya, sebab tidak ada seorang pun yang tahu waktu akhirnya kapan. Tetapi seandainya hitungan kasar kita mempunyai 2,5 tahun untuk mencapai milenium yang akan datang, atau tahun yang ke-2000. Seandainya kita mendapat waktu 2,5 tahun, maka 2,5 tahun itu tidak seluruhnya untuk kita bangsa kafir. Tidak seluruhnya untuk kita bangsa kafir. Kita tidak tahu persis berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari. Saatnya Israel segera kembali percaya kepada Tuhan. Saat itu tertutup kesempatan untuk bangsa kafir menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak bisa menjadi percaya. Bukan tidak mau percaya, tetapi sudah tidak bisa percaya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 disebut di situ bangsa kafir menjadi orang yang hatinya dikeraskan untuk dipersiapkan masuk dalam penghukuman. Jadi waktu kita ini kita nggak tahu, saudaraku. Entah berapa tahun, entah berapa bulan, entah berapa minggu, entah berapa hari. Jadi ada waktu itu, waktu untuk bangsa kafir ini tertutup untuk bisa percaya. Jadi saat itu, saudara-saudaraku, saat itu orang yang hatinya keras tidak bisa percaya. Bukan tidak mau percaya, bukan tidak mau masuk gereja, tetapi tidak bisa. Kesempatannya ditutup oleh Tuhan. Hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Seperti Firaun, untuk Tuhan menyatakan kuasa penghukuman atas hidupnya. Jadi jangan main-main dengan ini. Jangan main-main dengan kemurahan Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Ada waktu. Ada waktu. Jangan selalu bilang tidak ada waktu untuk Tuhan. Nanti waktu itu diambil, saudara baru mau cari waktu, enggak ada lagi. Tidak ada lagi waktu. Sekarang waktu ini diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk kemurahan,
bisa menggunakan waktu. Tetapi kalau dikatakan kemurahan, bukan berarti barang murahan, bukan. Bukan berarti barang terlalu murah tidak dipakai. Kemurahan ini diberikan oleh Tuhan di dalam kasih yang besar yang perlu diperhatikan. Ada tempat kebaktian, bangku-bangku gereja dibangun di mana-mana. Saudara-saudaraku, dan kita lihat bagaimana Tuhan menggairahkan umatnya membangun rumah ibadah di mana-mana, di desa, di kota. Bentuknya ada yang dari tembok indah, ada yang dari gubuk, ada yang dari apa saja. Rumah-rumah dipakai untuk menjadi atau dipersembahkan untuk tempat ibadah. Ini kemurahan Allah. Ini kemurahan Allah yang harus kita gunakan. Kita diberi oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dalam doa ulang tahun selalu saya doakan itu, supaya perpanjangan umur dari anak-anak Tuhan ini dimanfaatkan untuk memuliakan Allah. Jangan disalahgunakan perpanjangan umur. Itu kemurahan Tuhan untuk kita semua. Untuk menggunakan kesempatan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa datang mencari Yesus. Haleluya. Sebab waktunya tidak kita tahu kapan berakhir. Dan rasanya sudah dekat sekali berakhir. Jadi kalau kita katakan Tuhan datang 3 tahun lagi umpamanya, atau 2,5 tahun lagi, atau 2 bulan lagi, itu tidak seluruhnya untuk kita bangsa kafir. Bangsa kafir akan lebih dahulu tertutup waktunya. Sebab waktu yang sisa digunakan untuk bangsa Israel yang sadar dan kembali kepada Tuhan. Mari kita baca terus 22. Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ya, perhatikan ini proses ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, perhatikan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jadi di sini kita lihat proses ini, saya singkatkan saja. Proses kematian dan kebangkitan untuk masuk dalam lumbungnya Allah. Ini prosesnya gandum. Kematian, kebangkitan. Kematian, kebangkitan. Lanjut kita baca. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, ayat ini senyawa, serupa, sama seperti yang disebutkan dalam Wahyu 14. 144.000 yang ditampilkan merupakan contoh dari pengikut-pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terus, barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, melayani Tuhan ini, dulu kami hamba Tuhan sering mengatakan tanpa upah, tidak punya gaji. Memang banyak kali kita berpikir seperti itu, dan saya sudah berapa kali untuk mohon ampun kepada Tuhan dan menyaksikan kepada sidang jemaat. Saya berulang-ulang kali mengucapkan itu di hadapan Tuhan untuk membaharui saudara-saudaraku pelayanan ini kepada Tuhan. Bahwa pelayanan kepada Tuhan ini
harus pelayanan yang kena percikan darah. Saudara-saudaraku, kita tidak mencari upah sebab upah memang sudah disediakan oleh Tuhan. Nomor satu. Nomor dua, kesalahan kita tidak bisa mengatakan kita tanpa upah. Upahnya besar sekali. Di sini dikatakan dihormati oleh Bapa. Dihormati oleh Bapa, Raja di atas segala raja. Dan ini saudara-saudaraku suatu penghargaan yang sangat besar. Di dunia ini seorang yang berjasa diberi tanda penghormatan. Entah merupakan surat, entah merupakan lencana, entah merupakan apa saja. Tetapi dunia saja tahu menghargai orang yang berjasa. Yang saya katakan ini dunia yang orang-orang yang tahu menghargai. Jadi ada jasa-jasa sekalipun sekalipun manusia duniawi masih tahu menghormati jasa orang-orang yang sudah berjasa untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Apalagi Tuhan. Di sini jelas ayatnya. Orang yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dan kita akan terima itu. Kita sedang terima itu. Apa yang kita terima di dunia ini hanya sebahagian kecil. Tetapi kesalahan kami hamba-hamba Tuhan sering mengatakan tidak ada gaji, tidak ada upah. Padahal kita dipelihara oleh Tuhan. Kita sangat dipelihara oleh Tuhan. Ada penghormatan Tuhan dan penghormatan Tuhan. Kalau penghormatan dunia, saudara-saudaraku, sudah begitu berharga, bisa menjamin. Tadi suatu kesaksian dari saudara, sudah tidak bekerja masih saja ada uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Suatu penghargaan atas jasa-jasa yang sudah dia berikan kepada perusahaan. Kita bekerja di ladang Allah. Saya mau bicara ini tentang proses. Ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Ini proses pertama. Ini proses pertama untuk menjadi gandum yang bisa berbuah. Setelah kita menerima firman Allah, penaburan benih itu, penaburan benih firman Allah. Proses yang pertama, jatuh ke dalam tanah. Itu yang pertama. Proses jatuh ke dalam tanah. Ini bukan berarti jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam tanah ini artinya merendahkan diri. Itu proses pertama dari keberhasilan dalam melayani Tuhan. Itu langkah yang harus ada. Tanpa ini tidak ada proses selanjutnya. Tanpa jatuh ke dalam tanah, tidak ada proses selanjutnya. Dia akan berada di atas tanah dan dimakan oleh burung. Itu dalam perumpamaan tentang penabur. Dan dia hanya di jalan, dia hanya berada di atas tanah, tidak ke dalam tanah, tidak mendalam dalam merendahkan diri. Dia hanya di atas tanah, dia akan dimakan burung. Benih semacam ini jangankan berbuah, tumbuh pun tidak bisa. Saudara-saudaraku, jangankan berbuah, tumbuh pun tidak. Sebab dia tidak jatuh ke dalam tanah. Dia tidak masuk di dalam tanah. Tidak merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia nanti akan dimakan burung.
Ada yang jatuh ke dalam tanah, tetapi tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu. Hati yang penuh dengan kekerasan oleh karena emosi, oleh karena ambisi. Itu batu-batu yang ada di dalam tanah. Emosi, saudara-saudara, keinginan dan sebagainya. Itu merupakan suatu batu-batu yang menghambat proses pembuahan. Benih ini tumbuh sebentar, tetapi begitu percobaan datang, layu. Menerima firman Tuhan hanya dengan emosi. Itu nggak bisa. Itu bukan merendahkan diri. Antara emosi dan merendahkan diri itu berbeda sekali. Dalam pengalaman semacam ini banyak ditemukan di desa-desa. Dan saudara-saudara dalam bersaksi, lebih-lebih para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, para tua-tua dalam bersaksi, dalam mengajarkan, menyampaikan firman, hindarkan soal ini. Jangan kita membangkitkan emosi sehingga yang timbul seolah-olah iman. Padahal bukan iman, bukan perbuatan iman, tetapi emosi. Dan itu tidak akan berbuah, sebab dicampuri dengan emosi. Tidak jatuh ke dalam tanah yang baik. Ada lagi yang jatuh ke tanah yang ada semak duri, ada godaan-godaan. Hati yang tidak mampu melawan godaan, terutama menyangkut soal keinginan uang, keinginan daging, keinginan pangkat, kedudukan dan sebagainya. Banyak kali tidak mampu. Banyak kali tidak mampu. Kami hamba-hamba Tuhan banyak kali salah. Seorang yang datang karena sesuatu hal, mungkin dia seorang berpangkat di dunia, mungkin dia seorang yang berada, mungkin dia seorang yang berpengaruh. Saudara-saudaraku, untuk mengikat dia segera kita angkat jadi ini jadi itu tanpa melewati proses. Kita menipu orang itu. Orang itu akan tidak mati, dia tidak keluar sebab dia punya jabatan. Mau keluar dia, apalagi kalau dia orang yang sangat mengerti tentang praktek hidup yang sesungguhnya. Dia tidak akan meninggalkan begitu saja. Dia mempunyai rasa tanggung jawab. Tetapi rohaninya, imannya tidak mati, tidak hidup. Apa bahasa Indonesianya? Mati tidak mau, hidup enggan, mati tidak mau. Begitu. Jadi merana. Kehidupan yang merana. Akhirnya dia layu juga, tidak sampai berbuah. Waktu penuaian, dia punya nasib sama dengan lalang. Waktu penuaian, nasibnya sama dengan lalang yang akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Kasihan. Jadi kalau saudara-saudara dalam pelayanan, ikut melayani dalam penggembalaan, kita jaga semacam ini. Terutama saya ini. Tolong doakan saya supaya di dalam hal pelayanan ini tidak menipu saudara-saudara dengan cepat melakukan ini dan itu hanya untuk suatu strategi agar hidup merana lah, bukan untuk berbuah, hanya untuk hidup merana dalam iman. Yang terakhir, jatuh ke tanah yang baik. Nah, inilah tanah yang digarap, tanah yang dicangkuli, tanah yang dikasih bajak, dikasih pupuk, benih itu jatuh ke tanah. Orang inilah yang merendahkan diri.
dia bisa merendahkan diri melayani Tuhan dengan tidak memikirkan soal gengsi, soal upah, soal apa saja, sebab semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jangankan gengsi, penghormatan disiapkan oleh Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa jatuh ke dalam tanah? Ini yang pertama. Ini langkah pertama. Jatuh ke dalam tanah, merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga segala sesuatu hambatan bisa dikalahkan. Orang yang rendah hati dapat mengatasi segala hambatan dalam pelayanan. Ini suatu rahasia kekuatan iman. Segala hambatan dalam pelayanan tidak bisa kita atasi dengan kekerasan. Tetapi bagaimana kita bisa merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Tuhan itu akan menyelesaikan segala sesuatu. Ini pertama. Yang kedua, dan mati. Jadi bukan cuma merendahkan diri, tetapi mati. Ini dua perkataan kedengaran hampir sama, tetapi ada perbedaan yang sangat besar. Jatuh ke tanah itu merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menyingkirkan, untuk Tuhan dapat menyingkirkan segala rintangan dan menutupi kekurangan kita. Banyak manusia banyak kekurangan, kurang pandai, kurang pengalaman, kurang bisa, dan banyak kekurangan kita. Tapi kalau kita tahu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kekurangan kita ditutup oleh Tuhan. Dan kalau kekurangan kita ditutup oleh Tuhan, kita mendapat suatu kemampuan untuk pada proses selanjutnya, yaitu mati. Mati itu menyangkal diri. Mati itu menyangkal diri. Menyangkal daging ini. Bisa masuk dalam penyangkaran. Seringkali kita difitnah. Dan manusia pada umumnya tidak mampu untuk menahan diri waktu difitnah. Siapapun juga, bahkan termasuk pendeta-pendeta. Kalau difitnah, saudaraku, ini baru salah satu cobaan. Banyak cobaan. Banyak kali kita tidak mampu untuk menghadapi semacam ini. Selain dari merendahkan diri kepada Tuhan, kita perlu selangkah lebih dalam lagi, saudara-saudaraku, yaitu menyangkal diri. Difitnah, tidak membalas fitnah seperti apa yang disebut oleh Tuhan. Itu pengalaman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2. Lebih baik saya tunjukkan ayat itu, dan itulah yang contoh yang paling tepat. Tidak ada yang lebih tepat dari itu. Tidak ada manusia yang tahan seperti itu kalau Tuhan tidak tolong. Mari. Ini proses mati. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ini tentang Yesus. Atau ayat 21 aja kita mulai baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, perkataan meninggalkan, menderita, dan kemudian disebutkan meninggalkan teladan bagimu. Ini berarti ada tanda kematian, supaya kamu mengikuti jejaknya. Baca terus. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Iya, ini teladan. Yesus telah mati. Tinggalkan kita ini. Ini pengalaman mati. Ini pengalaman mati. Jatuh ke tanah, merendahkan diri untuk bisa mengalami pengalaman mati ini dan suatu kekuatan. Baca terus. Ketika ia dicaci maki. Ketika ia dicaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini namanya menyangkal diri. Ini mati.
Ini mati. Ini mati. Kita, kalau dicaci maki, baru diomongin bisik-bisik oleh orang sana, kita sudah mau berteriak-teriak. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas kamu ya. Tidak. Dia tidak mengancam. Ini pengalaman mati. Ini bukan cuma merendahkan diri, tetapi yang dapat berbuat ini adalah orang-orang yang tahu merendahkan diri. Hanya orang yang tahu merendahkan diri dapat masuk dalam pengalaman ini. Yang tidak merendahkan diri tidak mampu. Tidak mampu. Dan Tuhan rangkaikan perkataan, jatuh ke tanah dan mati. Baca terus. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Ya, menyerahkan kepada dia. Yang menghakimi dengan adil. Menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini pengalaman mati. Tetap melayani. Tetap melayani. Sampai pun saudaraku harus dijadikan dosa. Ia memikul dosa kita di dalam tubuh kita. Disalahkan, difitnah. Ini memikul dosa, itu difitnah. Dia tidak berbuat dosa, tetapi dosa ditimpakan kepada dia. Difitnah. Tetap ia lakukan. Ini mati. Ini pengalaman mati. Hanya orang yang rendah hati bisa melakukan itu. Kalau tidak rendah hati nggak bisa. Itu sebabnya langkah pertama untuk tumbuh, ini belum berbuah, untuk tumbuh dulu kita perlu mengalami langkah ini, rendah hati, merendahkan diri kepada Tuhan, rendah hati di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian menyangkal diri. Mari kita kembali di dalam ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Ia jatuh ke tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat yang ke-24 itu ya. Jadi jatuh ke tanah, merendahkan diri, menyangkal diri, kemudian dia akan menghasilkan banyak buah. Ini sudah begitu cepat, penyebutan Tuhan ini sampai langsung dia sebut akhirnya dia mendapat banyak buah. Ini hasil terakhir. Tapi sebelum berbuah ini ada suatu proses bertunas, tumbuh, berdaun, kemudian baru bisa menjadi buah. Di dalam Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4. Proses ini yang juga saya akan terangkan, saudara-saudaraku. Injil Markus pasal yang keempat. Kita baca. Biar kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini. Biar kita gunakan. Injil Markus pasal 4. Mulai ayat yang ke-26. 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Iya, beginilah hal kerajaan Allah. Beginilah hal lumbungnya Allah ini, di mana kita akan dibawa. Beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Iya, lebih dahulu jatuh ke tanah, lalu mati.
lalu mati. Terus? Lalu pada malam hari ia tidur. Orang itu tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Orang tidur dan bangun. Ini tidur dan bangun ini juga bicara tentang mengikuti proses mati dan bangkit. Tidur dan bangun. Ini bahasa Alkitab, ini proses mati dan bangkit. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Ya, jadi benih yang tadi ditaburkan jatuh ke tanah dan mati, ia bertunas. Terus? Dan tunas itu makin tinggi. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bagaimana terjadinya orang nggak tahu. Jadi saudaraku, pertumbuhan ini banyak kali orang nggak tahu, sehingga cenderung untuk mengabaikan, tidak memperhatikan. Suatu benih yang sempat tumbuh masih merupakan tunas, seringkali dirusak, tidak disirami. Rasul Paulus mengatakan, kami bekerja bersama Allah di dalam ladang Allah. Aku yang menabur, orang lain yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi suatu benih ini perlu dipelihara. Bagaimana harus disirami. Benih yang sempat tumbuh masih merupakan tunas, perlu selalu mendapat siraman. Nah, banyak kali kita lupa ini. Kita pikir kita sudah dengar firman, kita percaya, tetapi kita tidak masuk di gereja lagi. Kita tidak ikut kebaktian lagi, kita tidak membaca Alkitab lagi, kita tidak berdoa lagi. Bagaimana tunas ini bisa tumbuh? Makin lama makin tinggi kalau tidak disirami. Itu sebabnya dalam setiap kali selesai baptisan, saya selalu ingatkan, sesudah baptisan jangan tinggalkan penggembalaan. Sebab di sana kita ini dipelihara bagaikan tunas yang terus disirami. Mendengarkan kesaksian. Berapa banyak kesaksian yang sesungguhnya menyirami kita yang dalam keadaan kering. Waktu mendengarkan firman Allah, waktu kita berdoa, Roh Kudus datang bekerja, kita merasa siraman itu. Sebab tunas ini harus tumbuh. Tunas ini harus tumbuh, jangan merana, tapi makin lama makin tinggi. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana terjadinya, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti kita harus tumbuh. Sebagai tunas itu harus tumbuh, makin lama makin tinggi. Jangan kerdil, jangan malah layu, tetapi semakin lama semakin tinggi. Baca ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ada proses untuk datang menyabit ini. Bukan begitu saja, bukan seperti tuduhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang orang yang tidak menggunakan talenta. Kamu mengumpulkan di tempat yang kamu tidak menghambur, menuai di tempat yang kamu tidak menabur dan sebagainya. Ini orang datang menuai, saudara seku, punya alasan sesuai dengan musim, sesuai dengan masa, sesuai dengan waktu. Ia datang tepat waktunya untuk memungut buah hasil taburan musim menuai. Saudara-saudaraku, ayat 28 kita lihat suatu proses. Mengapa Tuhan itu marah kalau gandum itu tidak berisi? Sebab sesungguhnya, saudaraku, Tuhan mempunyai sebab. Mengapa Tuhan marah kalau anak Tuhan itu tidak berisi, malah layu, malah lemah? Semakin banyak disirami, semakin banyak firman Allah sampai dalam kehidupan, dalam ibadah, malah lemah, malah gugur, malah hancur berantakan. Tuhan punya sebab. Dikatakan di sini,
bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi ada buah. Dari akar itu mengalirkan zat untuk menjadi buah. Tidak hanya daun, tapi dari akar yang menyedot segala sesuatu dari bumi itu akan dibawa untuk menjadi buah. Pertama, mula-mula tangkai. Jadi belum ada buahnya, tetapi mula-mula ada tangkainya. Jadi Tuhan dalam mengatur semua ini serba sistematis. Begitu beralasan kalau Tuhan murka dalam kehidupan kita. Sebab dalam pertumbuhan itu, sebelum menjadi buah, Tuhan siapkan ada tangkainya. Untuk apa tangkai ini? Tempat bergantungnya buah itu. Tangkai ini suatu kekuatan. Tuhan akan mencari dalam kehidupan kita suatu buah-buah kehidupan kita. Sebab Tuhan mempersiapkan di dalam pelayanan mengikut Tuhan ini sesuatu kekuatan bagaikan tangkai di mana kita bisa bergantung dalam hidup kita ini. Tidak bergantung pada dunia ini, tidak. Tetapi Tuhan mempersiapkan tangkai untuk kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dalam proses Tuhan menjadikan kita gandum yang berisi ini, Tuhan mempersiapkan lebih dahulu tangkai supaya apabila buah itu besar, tidak usah gugur. Di suatu waktu saya dengan seorang saudara melihat-lihat buah ini, buah itu, buah ini, buah itu. Kemudian terpikir betapa hebatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Kita lihat Tuhan mempersiapkan pokok apapun juga. Saya kasih contoh saja. Buah melon atau buah labu. Buah labu, walu. Itu besar. Saudara tahu pokoknya seapa besarnya? Kalau dipikir-pikir kok mampu aja. Walu itu yang pohonnya bagaikan tali saja bisa memikul buah yang begitu besar. Di Manado ada perumpamaan kalau orang gemuk itu disamakan dengan sambiki duduk. Itu seperti labu yang bulat itu. Orang gemuk, orang besar, Tuhan mampu. Berapa besar pun manusia, tangkai itu mampu untuk menjadi tempat saudara bergantung. Tidak ada alasan kita untuk mencari gantungan yang lain, tidak ada alasan. Dengan mengatakan firman Tuhan itu tidak masuk akal. Betapa lemahnya pun perkataan. Tapi kalau itu perkataan firman, mampu tempat kita untuk menggantungkan beban kita yang berat apapun juga. Jadi tidak bisa alasan nanti kita katakan, wah saya tidak menjadi anak Tuhan sebab saya punya pangkat tinggi, saya orang besar, mana mampu saya menggantungkan harapan saya kepada Engkau, kepada firman. Betapa besarnya pun manusia, dengan segala tanggung jawabnya, Allah mampu untuk menanggung kita. Saudara percaya? Coba lihat buah-buah apa saja. Tandan buah yang besar. Coba lihat. Justru Tuhan gantungkan di carang yang paling kecil untuk membuktikan kepada kita. Kalau kita membaca firman Allah di angkasa ini, kita membaca firman Allah di alam semesta yang dijadikan oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa hidup kita juga dikuasai oleh Tuhan. Ada tangkai. Tuhan mempersiapkan tangkai khusus untuk buah.
buah sebesar apapun juga, percobaan sebesar apapun juga, kebutuhan sebanyak apapun juga, kalau kita ini siap menjadi orang yang ditaburi masuk dalam proses pertumbuhan, Tuhan mampu menolong kita. Sebab Tuhan mula-mula sebelum kita berbuah, Tuhan sudah siapkan tangkai lebih dahulu. Belum jadi beras, belum. Lebih dahulu Tuhan siapkan tangkainya untuk mampu memikul buah itu, memikul kehidupan orang yang berhasil, supaya orang berhasil itu jangan gugur. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Tidak ada alasan. Sebab Tuhan memberikan kita kekuatan. Dia yang menanggung kita. Dia yang memberikan kita pertolongan. Supaya kita saatnya bisa berbuah. Dan saat musim menuai, kita benar-benar matang, masak untuk dituai. Jadi ini yang pertama Tuhan kasih dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang yang mengeluarkan buah-buah, untuk memuliakan, mengagungkan nama Allah. Di dalam firman ini, Tuhan berikan kita kekuatan. Kalau kita tidak menggunakan tangkai itu, itulah yang disebutkan orang gugur dari iman. Meninggalkan kekuatan firman. Menyangkal. Hanya oleh karena percobaan. Hanya oleh karena kebutuhan sehari-hari. Hanya oleh karena apa saja. Kita menyangkal iman kita kepada Tuhan. Kita menyangkal kekuatan. Itu dosa akhir zaman. Menyangkal kekuatan Tuhan, meninggalkan tangkai. Kita beribadah, tetapi kita tidak berpegang pada kuasa ibadah itu. Kekuatan ibadah itu yang dapat mengubahkan kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang tahu kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang akan sempurna. Ini celakanya dosa akhir zaman. Saudara-saudaraku, tidak berpegang pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Tidak berpegang pada kayu yang Tuhan berikan kepada kita. Merupakan tempat kita bergantung. Coba dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ini suatu kesalahan yang besar yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak menghargai tangkai yang Tuhan berikan kepada kita. Tangkai itu, saudara-saudaraku, merupakan kuasa salib Tuhan, yang merupakan kekuatan dari setiap anak Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal pertama. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi penaburan benih yang akan tumbuh tunas, kemudian ada tangkai. Sampai menunjukkan tangkai tempat kita bergantung. Kelihatan lemah sekali. Kelihatan begitu lemah. Begitu lemah. Suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, yang akan masuk ke dalam lumbung dalam kerajaan Allah itu, suatu kekuatan Allah. 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, jadi pemberitaan firman Allah ini bagikan tangkai yang menurut logika kita, menurut akal kita, menurut uraian kita, menurut ulasan kita tidak mampu untuk mengangkat.
kerusakan nikah, kerusakan ekonomi, kerusakan akhlak manusia. Seakan tidak mampu. Kita membaca Alkitab, cerita ini, cerita itu, seakan tidak ada kemampuan apa-apa untuk menyelesaikan masalah. Baca ayat 22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23, perhatikan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Kristus yang disalibkan. Salib ini, saudara-saudaraku, merupakan tangkai tempat kita bergantung. Itu kekuatan Allah yang diberikan kepada orang yang percaya. Terus, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan orang Yahudi, kafir, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Terus, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara. Ingat saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Iya. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Jadi yang dipanggil ini sedikit saja yang bijak. Tidak banyak yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Iya. dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus, Dan apa yang tidak terpandang, dan apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. terus, Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan ya, Allah. tidak ada apa-apa yang harus kita megahkan kecuali kalau kita bergantung pada carang itu. Terima kasih. Kepada tangkai yang Tuhan ulurkan dari surga. Untuk tempat kita bergantung. Kita orang yang tidak ada arti apa-apa. Tidak ada kebijaksanaan, tidak bijak. Orang yang tidak berpengaruh. Orang yang tidak terpandang. Orang yang bodoh bagi dunia. Tapi kalau Tuhan pilih kita, Tuhan mau gantungkan kita pada tangkai yang merupakan kuasa dan kekuatan Allah. Puji Tuhan. Asal kita tahu memanfaatkan tangkai itu. Rasul Paulus jelas menjelaskan pengajaran tentang salib Tuhan. Penyucian, pengampunan dosa, penyucian, merendahkan diri. Itu merupakan uluran tangkai dari sorga. Tongkat, kekuatan, carang dari Allah. Untuk kita bisa menggantungkan diri kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kita kembali dalam Injil Markus 4. Ayat yang ke-28. Sesudah tangkai, lalu bulir. Lalu bulir. Lalu bulir. Bulir ini kulit. Ya, bulirnya. Jadi pada hari Jumat yang lalu dalam Bible Study saya sempat menanyakan, saudara melihat padi tidak langsung berasnya, tidak. Yang ada mula-mula hanya bulirnya, tidak ada berasnya, tidak ada sama sekali, tidak ada berasnya. Kosong. Kosong. Lebih dahulu kulitnya. Lebih dahulu kulitnya. Bulirnya, kulitnya. Kalau sudah ada kulitnya, baru dikatakan kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Jadi lebih dahulu bulir. Kulit kuat. Bulir ini kuat. Bulir ini kuat. Kulitnya ini kuat. Saudara-saudaraku. Untuk apa dia? Untuk melindungi butir-butir yang penuh isi itu. Jadi kulit ini gunanya untuk memelihara isi ini. Untuk memelihara butir ini. Apa artinya ini? Tuhan mempersiapkan kita
perlindungan. Kulit ini untuk melindungi, untuk perlindungan. Jadi bagaimana bijaksananya Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Segala buah itu ada kulitnya, saudara-saudara, untuk melindungi isi dari buah itu. Begitu berhikmatnya Tuhan dalam menciptakan buah. Buah yang keluar dari bumi ini. Buah yang keluar dari bumi itu begitu lengkapnya Tuhan mempersiapkan agar buah itu jangan binasa. Coba bayangkan bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kita yang bagaikan gandum yang nanti akan dibawa ke lumbung surga. Kalau buah-buah yang ada di bumi ini yang satu waktu akan busuk saja. Coba pikirkan bagaimana kehidupan kita sekarang kalau kita datang kepada Tuhan. Untuk kita diproses oleh Tuhan menjadi gandum yang disucikan, yang bisa di suatu waktu akan dibawa ke dalam lumbung kerajaan surga. Kita dilengkapi, kita dipelihara oleh Tuhan dalam suatu proses sampai nanti kita ada tempat pengharapan, menggantungkan segala pengharapan kita, menggantungkan segala keberatan hidup kita untuk dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan dengan lindungan yang sangat kuat, supaya di dalam bulir itu kita bagaikan beras yang nanti akan diproses bisa menjadi roti yang bisa dipersembahkan, bagaikan suatu roti unjukan di hadapan Tuhan. Suatu kehidupan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Baru sampai pada proses buah ini, Tuhan sudah sangat melindungi kita. Jadi kalau kita tidak mau berbuah dan kemudian Tuhan melemparkan bulir-bulir yang tidak berisi itu ke dalam api neraka, ini Tuhan bukan tanpa alasan berbuat demikian. Sebab kita ini sudah mengabaikan kekuatan Tuhan, tidak menggunakan perlindungan Tuhan. Di dalam tabernakel Tuhan membuat lindungan begitu kuat sampai 4 lapis tudung dari tabernakel, dinding-dinding dari tabernakel. Kemudian di luar dinding masih ada pagar dari tabernakel. Begitu kuat Tuhan melindungi kita dari segala bencana yang akan datang. Dari bumi, dari dalam bumi, dari angkasa, dari udara, dari mana saja. Tuhan lengkapi dengan, Tuhan lindungi kita dengan kelengkapan perlindungannya sangat lengkap. Dan kalau kita masih tetap tidak mau berbuah, kalau Tuhan hukum kita, Tuhan benar-benar menyatakan keadilannya. Jadi bukan Tuhan itu jahat, Tuhan mengadakan keadilannya. Sebab kita tidak mau menggunakan, memanfaatkan. Ada kekuatan dari Tuhan, kita tidak mau pakai. Ada perlindungan dari Tuhan, kita cari perlindungan yang lain. Sebab itu kesempatan pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita mau gunakan kesempatan ini. Bahwa Tuhan memelihara kita dengan segala kekuatan. Saat menuai, kita tinggal akan dibawa oleh Tuhan. Tidak kepada dunia ini, di mana-mana ada kesukarannya tersendiri. Tetapi kita akan dibawa oleh Tuhan ke dalam sungguhnya. Di situ akhir dari pengikutan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu saudaraku, baiklah kita memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan gugur. Jangan melepaskan diri dari tangkai untuk gugur. Tapi kalau kita tinggal di dalam tangkai, jangan tidak menggunakan segala lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi gunakan, manfaatkan untuk kita bisa berbuah-buah. Di mana aku ada, di situ juga pelayanku akan ada. Ini proses Tuhan sedang isi kita. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita mengalami banyak pengalaman, semakin kita matang di dalam firman. Tidak hanya kita dengar, tetapi dalam praktik,
dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita mengalami perkara-perkara yang indah. Jangan salah menggunakan pengalaman dalam mengikuti Tuhan. Nanti kita akan pergi kemana. Mungkin di waktu yang dekat ini kita sedang mempersiapkan diri PPI ke Tanah Toraja. Jangan salah memanfaatkan pengalaman untuk praktek firman. Dengan di sana kita mencari segala apa yang menjadi tuntutan daging. Di sana justru kita mempraktikkan tentang percikan darah. Untuk tuntutan daging menyangkut mulai dari pengaturan, administrasi. Itu kita sedang diatur oleh Tuhan. Bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Lewat pelayanan para imam-imam yang menyediakan diri. Dari bidang dari BP yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Mereka meninjau, mereka melakukan segala sesuatu, merapatkan, melakukan, semua mereka lakukan. Saudara-saudaraku, untuk kita manfaatkan, untuk nikmati. Coba, Tuhan sediakan semua itu, merupakan kekuatan Allah, merupakan lindungan Allah untuk kita. Tapi kita tidak mau manfaatkan sehingga kita bukannya berbuah malah ngomel. Baru soal administrasi sudah kita ngomel-ngomel. Soal pendaftaran, salahnya kita sendiri tidak ikut pengumuman. Lalu mulai ngomel-ngomel. Baru persoalan pendaftaran. Belum nanti naik kapalnya. Belum nanti naik bisnya. Belum nanti sampai di penampungannya. Belum nanti terima cateringnya. Pulangnya sampai di sini ngomel melulu. Di mana tangkai? Di mana saudara menggantungkan diri itu? Di mana kulit, di mana saudara terlindung itu? Saudara-saudaraku sudah diatur dengan baik-baik. Masih dikasih kesempatan bisa ngatur sendiri. Sudah dikasih kesempatan ngatur sendiri. Bukan ngatur sendiri, malah mengatur panitia lagi. Coba bagaimana beratnya? Banyak kali yang ngatur sendiri, maafkan saudara-saudara yang ngatur sendiri. Banyak kali yang ngatur sendiri ini malah ngatur panitia. Kami senang, panitia juga senang, ada yang ngatur sendiri boleh. Ngatur ya yang beres, itu membantu panitia. Tapi pada kenyataan banyak kali yang mengatur diri sendiri, mengatur sendiri ini, malah akhirnya mengatur panitia. Menurut maunya, mau pulang tanggal sekian, harus begini, harus begitulah, tambah repot ini ngatur sendiri ini. Seharusnya kita pulang dalam suasana kita bahagia sebab daging tidak bersuara. Itu praktik. Kita masuk dalam suatu proses bagaikan dalam lumbung di mana gandum itu ditumpukan. Tuh kulitnya itu tetap ada untuk kita nggak lecet, pulang malah babak-belur. Gunakan lindungan Allah dengan sebaik-baiknya. Saya masih tetap percaya BP mengatur saudara-saudara, tidak mengambil untung, tidak. Saya masih percaya, sebab memang tidak ada bukti mereka menyeleweng sampai hari ini. Kalau ada bukti, Tuhan akan tegur mereka, saya pun akan tegur. Tapi sampai hari ini, saya masih tetap percaya mereka sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal kekurangan itu keterbatasan kemampuan manusia, mohon maaf. Saya mengatakan ini bukan untuk meninggi-ninggikan BP seakan mereka tidak ada kekurangan. Ada kekurangan, ada kesalahan. Dan bantulah dalam kekurangan itu supaya kekurangan ini tidak berkelanjutan. Sebab di suatu waktu musim menuai ini, coba bayangkan, saudara, sulit sih saya terangkan sebab bukan petani. Saya ini petani. Coba waktu habis dituai itu, saudaraku, ini sedikit saya lanjutkan. Habis dituai itu gandum untuk dirontokkan, dibanting sudah, atau diinjak-injak. Kalau mau masuk di dalam lumbung ya begitu, dibanting. Coba lihat aja di sawah-sawah itu, orang petani itu membanting supaya mengumpulkan gabah ini. Sebab tangkai-tangkai ini satu waktu
Tidak dibutuhkan lagi saat kita sudah ada di dalam lumbung itu. Ada proses lain, diinjak. Bukan dibanting, diinjak-injak. Sudah diisi di karung. Kalau umpamanya padi itu bisa bersuara, kalau dia sudah diisi di karung, himpit menghimpit satu dengan yang lain, tapi dia tidak berteriak panas, enggak. Dia diam. Seandainya padi itu berteriak-teriak, dia kepanasan dalam karung. Sudah kepanasan dalam karung, ditumpuk lagi. Coba lihat di gudang Bulog itu. Ditumpuk dalam karung. Kita baru ditumpuk di bus. Inilah suatu proses. Tapi kalau kita mulai dari awalnya sudah merendahkan diri, sudah menyangkal, tidak sulit untuk proses selanjutnya. Sampai kita aman di dalam gudang daripada mengalami pembakaran. Sebab di dalam gudang suatu pengertian rohani, dalam lumbung itu pengertian rohani, kita berada dalam kemuliaan Allah. Kita ditaruh nanti sesudah proses selanjutnya yang tidak saya terangkan pagi hari ini. Proses selanjutnya kita tidak akan terus di situ, kita akan ditaruh di tempat di hadapan Tuhan, diunjukkan di hadapan Tuhan. Itu satu kemuliaan. Prosesnya mulai dari merendahkan diri. Coba kita mulai merendahkan diri. Prakteknya dengarkan pengumuman. Sebab tidak mungkin kita memberitahukan seorang per orang. Pengumuman ini disampaikan sejelas-jelasnya. Kalaupun belum jelas itu oleh karena keterbatasan lidah untuk menjelaskan. Tapi hati kami mau menjelaskan sejelas-jelasnya menyangkut peraturan ibadah kita. Setiap kali kita mengumumkan hari Selasa ada Beatstone, apalagi hari Kamis ada Beatstone, hari ini, hari itu, setiap minggu di papan itu ditulis. Setiap kegiatan diumumkan supaya jangan seorang pun nanti ketinggalan lalu mengatakan kepada Tuhan, karena aku waktu itu enggak tahu. Padahal ini semua sudah kebaktian secara rutin masih diumumkan tiap minggu sampai kita bosan. Pak Yakob ini orang sudah tahu kebaktian masih ngomong lagi aku sudah mau pulang. Tapi itu saya memang bilang sama Pak Yakob, umumkan, tiap kali umumkan. Supaya kita jangan disalahkan. Aku tidak datang kebaktian sebab tidak ada pengumuman. Kalau kita tidak mau datang, tinggal salahnya kita. Kita tidak mau jadi buah. Kita tidak mau dituai. Kerajaan surga diumpamakan orang yang menabur benih di tanah. Punya proses sampai musim berbuah. Jadi tidak tahu-tahu dituai, saudaraku. Tidak tahu-tahu dituai. Ada proses bagaimana kita ini ditumbuhkan dalam ladang Allah. Puji Tuhan. Mari kita Psalm nomor 16. Kita bangkit berdiri. Psalm nomor 16. Kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa, tapi sebelumnya kita melakukan nyanyian ini. Nomor 16. Yang bersedia mati
bagiku. Ku bermegah. Tundukkan kepala. Di dalam salibnya. Tundukkan kepala, berdoa. Ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Sambil kita berdoa, ucapkan kata-kata ini dari hati yang jujur. Ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Baik jua segala sesuatu yang kubanggakan. Segala sesuatu yang kubanggakan Tak dapat lagi kupertahankan. tak dapat lagi ku pertahankan. Aku tak berlayak menerima kasih-Mu. Aku tak berlayak menerima kasih yang penuhi kebutuhanku. yang penuhi kebutuhan. Tetap dalam doa. Ku bermegah di dalam salib-Mu. Ku bermegah di dalam Salibnya salibnya. ku tak mau. mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau Tiga, tetap dalam doa. Ku mau menderita bukan sebab dosa. Ucapkan kata-kata ini dalam doa. bukan sebab dosa. Seperti teladan yang diberikan Tuhan. Seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam mengikuti jejak-Mu. Dalam Tetap dalam doa. jejak-Mu. Ku bermegah dalam salib-Mu. Ku bermegah di dalam salib-Mu. Haleluya. Ku tak mau Ucapkan kata-kata-Mu dari hati yang sejujur-jujurnya. Sengsara Haleluya. takkan membuat hati susah, bahkan ku Kur. mau bermegah. Jika saudara ingin menyembah Allah, nyanyikan kur ini dalam penyembahanmu. Kalau saudara ingin mengangkat tangan dalam menyembah Allah, angkat tanganmu. Ku
Apapun yang saudara rasa bisa untuk bisa mengambil sikap penyembahanmu kepada Tuhan, nyatakan itu dengan sungguh-sungguh dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya. Takkan membuat hati susah, bahkan ku Dengan mau bermegang. Kur dengan renungkan sekarang hatimu yang berbicara kepada Tuhan. Hati nurani, sesuaikah perkataan ucapan mulut dengan ucapan hatimu? Kalau tidak sesuai, akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin memuji Tuhan, sembahlah Allah. Pujalah Dia, agungkan Dia. Karena kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan kepada kami, bergantung dan berharap hanya kepada Dikau Tuhan. Dalam kekuatan dan dalam lindungan-Mu kami terpelihara. Ampuni keadaan kami yang seringkali kami mengabaikan kemampuan-Mu untuk memelihara kami. Seringkali kami mengabaikan kemampuan-Mu untuk melindungi kami Tuhan. Kami membuat perlindungan kami sendiri. Kami membuat pengharapan dari diri kami sendiri, yang nyatanya pada akhirnya kami kecewa. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Mohon biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, pegang kedua belah tangan kami Tuhan. Sebab nyata kami tidak mampu berpegang kepada Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi peganglah kami Tuhan, haleluya, untuk kami tetap percaya dan berharap hanya kepada Dikau. Terima kasih Bapa. Lanjutkan kiranya firman-Mu di dalam kami. Jelaskan lebih jelas, agar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Agar kami tidak ragu-ragu mengikuti Engkau, kemanapun Engkau pergi ya Tuhan. Sampai pada musim penuaian, kami bersama Dikau di dalam lumbung kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.